komponen laba rugi. Saya sendiri Maudina Kasya. Saya Maria Sudana. Saya Majuda Sania. Saya Liska Amanda. Saya Nukanur Ajidah. Perkenalkan, saya Liska. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membedah 3 fondasi utama dalam pelaporan keuangan, yaitu pendapatan, biaya, dan bermuara pada laba. Sebagai pembuka, saya akan mengajak teman-teman untuk menyelami elemen yang sangat penting dan menjadi urat nadi sebuah perusahaan, yaitu pendapatan atau revenue. Pendapatan didefinisikan sebagai arus kas masuk bruto, peningkatan aset atau penurunan liabilitas yang timbul dari aktivitas operasional utama yang mengakibatkan kenaikan ekuitas. Satu hal yang krusial dari teori akuntansi yaitu kita harus bisa membedakan revenue atau pendapatan dengan gain keuntungan. Keduanya sama-sama kenaikan ekuitas, tetapi sumbernya berbeda. Revenue berasal dari kegiatan utama perusahaan yang terjadi secara berulang. Misalnya, dealer mobil menjual mobil. Sedangkan gain berasal dari kegiatan kebetulan, misalnya dealer mobil menjual gedung kantor lamanya. Keduanya diakui secara berbeda dalam akuntansi. Nah, sekarang kita masuk nih ke jantung teori pendapatan. Kapan sih pendapatan itu boleh diakui? Menurut pendekatan konvensional mensyaratkan 2 hal. Yang pertama, telah direalisasi. Produk sudah ditukar dengan kas atau klaim yang sah atas kas. Yang kedua, telah menjadi hak. Perusahaan telah melakukan apa yang seharusnya dilakukan untuk berhak mendapatkan uang tersebut. Namun, menurut standar akuntansi modern berbasis prinsip yaitu PSAK 72, menyebutkan bahwa pendapatan hanya boleh diakui ketika entitas telah memenuhi kewajiban pelaksanaannya, yaitu ketika kendali atau kontrol atas barang dan jasa tersebut telah berpindah pelanggan. Sebagai contoh, Anda membeli tiket pesawat hari ini untuk penerbangan bulan depan. Apakah maskapai boleh mencatat uang Anda sebagai pendapatan hari ini? Tentu saja tidak. Meskipun syarat kas masuk sudah terjadi, kewajiban pelaksananya belum terpenuhi. Maskapai harus mencatatnya sebagai pendapatan diterima di muka yang merupakan liabilitas. Pendapatan boleh diakui ketika Anda sudah diterbangkan bulan depan. Lalu, pada angka berapa pendapatan tersebut harus diukur dan dinilai? Secara teori, pendapatan diukur berdasarkan nilai wajar atau fair value dari imbalan yang diterima atau piutang yang sah. Menilainya tidak sekedar melihat angka yang ada di invoice atau faktur. Mengapa? Karena nilai bruto tersebut harus dikurangkan dengan diskon dagang dan estimasi retur penjualan. Bahkan, lebih dalam lagi jika perusahaan menjual barang dengan sistem kredit jangka panjang. Kita harus memasukkan konsep time value of money atau nilai waktu uang. Pendapatan yang diakui bukanlah nominal yang akan dibayarkan di tahun depan, melainkan nilai kini atau present value dari kas tersebut. Selisihnya nanti akan dicatat terpisah sebagai pendapatan bunga. Terakhir, tentang penyajian. Pendapatan selalu disajikan di urutan paling atas dalam laporan laba rugi komprehensif yang sering dijuluki sebagai top line. Posisi ini sangat esensial karena top line adalah indikator utama bagi investor untuk melihat apakah produk perusahaan benar-benar laku di pasar atau tidak, sebelum akhirnya dikurangi oleh berbagai macam biaya. Nah, berbicara tentang pengurangan biaya, bagaimana sih sebenarnya akuntansi mendefinisikan dan mencatat pengorbanan operasional tersebut? Pembahasan lebih detailnya mengenai biaya akan dikupas tuntas oleh rekan saya, Maria. Silakan kepada Maria. Terima kasih Liska, halo semuanya, saya Maria. Menyambung dari Liska, pengorbanan yang dikeluarkan perusahaan tadi dalam akuntansi disebut biaya atau expense. Berdasarkan kerangka konseptual, biaya adalah penurunan manfaat ekonomi selama satu periode yang biasa berupa arus kas keluar, penipisan aset, atau timbul liabilitas yang menyebabkan ekuitas turun. Satu hal yang sering keliru adalah menyamakan cost dengan expense. Keduanya berbeda teman-teman. Cost adalah kas yang kita keluarkan untuk membeli aset, sifatnya belum mengurangi ekuitas. Sedangkan kalau expense itu adalah cost yang masa manfaatnya sudah habis, terpakai untuk menghasilkan pendapatan pada periode tersebut. Lalu, kapan biaya diakui?
Biaya dicatat dalam laporan laba rugi saat penurunan manfaat ekonomi tersebut terjadi dan nilainya bisa diukur dengan andal. Bagaimana tepatnya akuntansi mengaitkan biaya ini dengan pendapatan yang tadi dibahas Liska? Nah, sekarang secara teknis disebut dengan penandingan yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Asya. Terima kasih Maria telah menjelaskan. Perkenalkan, nama saya Maudi Natasha Adianti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana biaya dan pendapatan itu ditemukan. Dalam teori akuntansi terdapat yang namanya matching concept atau konsep penandingan. Prinsipnya, biaya itu harus diakui pada periode yang sama dengan pendapatan yang dihasilkan. Ada 3 basis yang menandinginya. Yang pertama, sebab akibat langsung. Jadi, misalnya harga pokok penjualan. Biaya ini tuh langsung diakui saat barang itu terjual. Kedua, ada alokasi rasional dan sistematis. Ini tuh dipakai saat biayanya tuh jangka panjang manfaatnya. Ketiga, ada pengakuan segera. Berlaku untuk biaya yang tidak punya manfaat di masa depan seperti gaji karyawan bulan ini atau biaya listrik. Lalu langsung dicatat sebagai beban saat itu juga. Terus terkait alokasi rasional itu tuh berkaitan dengan fasilitas bisnis atau aset tetap berwujud seperti mesin atau gedung. Saat perusahaan membeli gedung seharga 1 miliar, uang itu tidak langsung dicatat sebagai biaya secara keseluruhan di tahun pertama, namun dialokasikan perlahan menjadi beban penyusutan atau depresiasi selama umur gedung tersebut. Dari pendapatan dikurangi biaya-biaya, kita akan menemukan yang namanya laba. Mengenai laba nanti akan dibahas oleh Majda. Silahkan Majda. Baik, terima kasih Asya. Halo teman-teman, saya Majida Sania. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas lebih dalam mengenai salah satu informasi yang paling diperhatikan dalam laporan keuangan, yaitu laba atau earning. Dalam praktik bisnis modern, laba sering disebut sebagai bottom line karena menjadi alat ukur akhir yang menunjukkan hasil dari seluruh aktivitas operasional perusahaan selama satu periode. Lalu, mengapa sih laba itu harus dilaporkan? Karena pelaporan laba memiliki peran yang sangat penting bagi berbagai pihak. Bagi investor, informasi laba digunakan untuk menilai tingkat profitabilitas perusahaan, mengevaluasi kemampuan manajemen dalam mengelola sumber daya, serta menjadi dasar dalam pengambilan keputusan investasi. Bagi kreditur, laba membantu menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban dan membayar utangnya. Nah, selain itu, laba juga menjadi dasar dalam penentuan beban pajak, pembagian dividen kepada pemegang saham, serta digunakan untuk memprediksi arus kas dan kinerja perusahaan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, kualitas informasi laba sangat menentukan kualitas keputusan ekonomi yang dibuat oleh para pengguna laporan keuangan. Nah, dari perspektif audit dan tata kelola perusahaan, penyajian laba yang akurat dan jujur merupakan aspek yang sangat krusial. Banyak kasus kecurangan laporan keuangan atau finance statement fraud berawal dari manipulasi laba melalui pengakuan pendapat yang tidak semestinya, penundaan pencatatan biaya, maupun rekayasa akuntansi lainnya. Karena itu, auditor selalu memberikan perhatian khusus terhadap kewajaran angka laba yang dilaporkan perusahaan. Oke, selanjutnya berbicara mengenai konseptual. Nah, secara konseptual itu terdapat 2 pendekatan utama dalam memahami laba, yaitu yang pertama ada laba akuntansi atau accounting income, dan yang kedua ada laba ekonomi atau economy income. Nah, apa sih yang dimaksud dengan laba akuntansi? Jadi, laba akuntansi ini merupakan selisih antara pendapatan dan beban yang diakui berdasarkan prinsip akuntansi dalam suatu periode tertentu. Nah, perhitungannya menggunakan dasar biaya histori atau historical cost dan mengikuti prinsip matching, yaitu mempertemukan pendapatan dengan biaya yang terkait dalam periode yang sama. Selanjutnya, laba ekonomi. Nah, laba ekonomi ini memiliki konsep dengan cakupan yang lebih luas, di mana laba ekonomi ini menggambarkan peningkatan kesejahteraan atau kekayaan perusahaan selama satu periode setelah mempertahankan modal yang dimiliki pada awal periode. Dengan kata lain, laba ekonomi mencerminkan nilai tambah yang sesungguhnya diperoleh oleh perusahaan dari sudut pandang ekonomi.
Perbedaan kedua konsep tersebut menunjukkan bahwa laba bukan hanya sekedar angka, tetapi juga merupakan hasil pengurang pendapatan dan biaya, dan juga merupakan representasi dari penciptaan nilai ekonomi perusahaan. Namun, muncul pertanyaan yang menarik. Ketika laba telah dihasilkan, sebenarnya laba tersebut menjadi hak siapa? Apakah sepenuhnya milik pemegang saham sebagai pemilik perusahaan, ataukah laba merupakan milik entitas yang harus digunakan untuk mempertahankan dan mengembangkan operasional perusahaan di masa depan? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita akan melanjutkan pembahasan pada perspektif entitas dan perspektif kepemilikan yang akan dijelaskan oleh Milka. Terima kasih Mazda. Halo, saya Milka. Menjawab pertanyaan Mazda tadi, kepemilikan atas laba sangat bergantung pada teori entitas yang dianut. Ada dua sudut pandang utama. Yang pertama, teori property atau kepemilikan. Sudut pandang ini menganggap perusahaan adalah murni milik pemegang saham. Oleh karena itu, bunga utang ke bank dan pajak dianggap sebagai biaya yang mengurangi laba. Laba bersih yang terisa adalah hak prerogatif pemegang saham sepenuhnya. Yang kedua, teori entitas atau entity theory, di mana teori ini memandang perusahaan sebagai entitas yang terpisah dari pemiliknya. Di sini kreditor atau bank dan pemegang saham kedudukannya sama, yaitu sama-sama penyedia dana. Maka bunga dan dividen bukanlah biaya, melainkan bentuk distribusi laba kepada para penyedia dana tersebut. Kesimpulannya, laba yang akurat dan relevan tidak akan tercipta tanpa adanya pengakuan pendapatan yang tepat waktu, serta pengalokasian biaya yang sesuai dengan konsep penandingan. Standar akuntansi diciptakan agar ketiga elemen ini disajikan dengan jujur. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai pendapatan, biaya, dan laba. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Sampai jumpa.